Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Abdillah Halim Perdana, NIT 2230011 dari Prodi TMP 2A. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang komponen sistem kendali. Jadi, apa aja sih komponen-komponen yang ada sistem kendali? Lalu bagaimana dan apa saja komponen-komponen yang ada pada sistem kembali? Nah, di sini nanti saya akan mengelupas atau akan menjelaskan satu persatu terkait komponen apa saja yang ada pada sistem kendali. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas satu persatu di PPT ini. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari sistem kendali ini itu akan berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang rekayasa dan otomatisasi. Nah, perkembangan sistem kendali telah membawa dampak besar pada berbagai sektor, mulai dari industri, transportasi, kesehatan, hingga kehidupan sehari-hari. Jadi, ya, namanya sistem kendali yang semakin lama notabene dalam ilmu IT, ilmu teknologi itu akan semakin canggih, maka sistem kendali ini akan tetap berkaitan erat. Bahkan kemungkinan saja, atau bahkan kemungkinan terjadi akan lebih apa ini akan lebih bermanfaat lagi ya, ya, semakin berkembangnya ilmu ilmu teknologi dan juga informasi, nah, itu nanti bisa menjadi saling berkaitan erat hmm, antara sistem kendali dan juga ilmu-ilmu tersebut, terutama di bidang rekayasa dan otomatisasi. Lalu untuk perkembangan sistem kendali telah membawa dampak besar pada berbagai sektor, mulai dari industri, transportasi, kesehatan, hingga kehidupan sehari-hari. Jadi, sistem kendali ini tuh sebenarnya juga mempunyai banyak banyak sekali manfaat atau mempunyai dampak yang besar pada berbagai sektor, mulai dari industri, transportasi, kesehatan, hingga kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk kemungkinan untuk manfaat dari sistem kendali itu meringankan kinerja dari seseorang yang mungkin di situ kinerjanya berat atau membutuhkan pengangkatan yang lebih berat ketika diangkat manusia dia tidak mampu. Nah, itu nanti kita mempunyai sebuah sistem kendali yang mana akan mengangkut, akan membantu kinerja kinerja dari manusia itu sendiri. Lanjut. Lalu untuk komponen pertama pada sistem kendali yaitu ada yang namanya plan atau tumbuhan atau proses kalau yang di video saya sebelumnya. Lalu plan ini merupakan seperangkat alat atau objek yang mana variabel prosesnya itu nanti akan dikontrol. Nah, misalnya nih, mesin cuci, terus sepeda motor, mobil, kereta, dan lain sebagainya. Nah, plan sendiri itu adalah kombinasi dari proses dan juga aktuator. Jadi, plan ini merupakan seperangkat alat atau objek yang mana variabel prosesnya itu akan dikontrol. Misalnya mesin cuci. Jadi, meskipun pada akhirnya kita memutar, contoh saya akan eh, memberikan contoh terhadap kinerja dari mesin cuci. Meskipun mesin cuci nanti berkaitan dengan apa namanya, dengan manusia, yaitu dengan cara memutar mesin cuci. Lalu secara otomatis mesin cuci itu akan berputar, akan menggiling baju yang ada di dalamnya dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Lalu plan itu sendiri itu juga merupakan kombinasi dari proses dan juga aktuator, dari proses dan aktuator. Terus, yang kedua yaitu ada yang namanya controller, yang mana
controller ini itu merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk mengolah sinyal umpan balik atau feedback dan juga sinyal acuan atau input atau sinyal error menjadi sinyal kontrol. Nah, pengolahan ini tuh bertujuan untuk mencapai kinerja dari sistem yang dikendalikan sesuai spesifikasi yang diinginkan. Jadi kontrol ini tuh apa ya? Bukan hanya sebuah komponen, tapi juga dia mempunyai sebuah fungsi untuk mengolah sinyal umpan balik. Jadi sinyal umpan balik entah itu akan dikembalikan atau akan diteruskan. Nah itu nanti dia kontrol ini akan mengolah terlebih dahulu. Dan juga sinyal acuan atau input atau sinyal error itu akan menjadi sinyal kontrol setelah diolah oleh komponen controller ini. Nah, pengolahan ini itu mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk mencapai kinerja dari sistem yang dikendalikan sesuai spesifikasi yang diinginkan. Jadi tujuannya ketika diolah terlebih dahulu itu agar kinerja dari sistem yang dikendalikan itu ya spesifikasi atau sesuai yang kita inginkan. Terus klasifikasi controller berdasarkan energi dan tipe komponen. Jadi apa aja sih eh, macam-macam dari controller itu sendiri, lalu berdasarkan energi dan juga tipe komponen. Yaitu yang di sini yang pertama yaitu controller mekanik. Di mana controller mekanik ini adalah controller yang dilakukan secara mekanis. Jadi sebagai contoh yaitu sistem kemudi, sistem buka tutup kaca mobil dengan cara engkol dan lain sebagainya. Nah, sistem kemudi, namanya sistem kemudi, itu nanti kita akan memutar apa namanya, yang memutar sistem kemudi itu sesuai dengan arah yang kita inginkan. Nah, inilah yang disebut dengan kontrol secara mekanis. Ketika di situ kita ingin belok kanan, kita arahkan setirnya ke kanan. Ataupun dengan tutup kaca mobil yang di situ masih menggunakan dengan cara diengkol. Tapi kan kalau dari sekarang kan mobil-mobil kebanyakan otomatis menggunakan tombol, jadi nggak perlu mengeluarkan usaha yang lebih ketika di situ ingin membuka ataupun menutup kaca. Tapi kembali lagi, kita di sini membahas yang namanya controller mekanik. Terus untuk yang kedua, controller proporsional hidrolik. Kalau ketika kita bicara hidrolik, pasti itu akan berkaitan dengan cairan fluida. Ini controller yang memerlukan mekanisme pengatur pergerakan cairan fluida ataupun aktuator untuk memperoleh gerakan yang berlawanan atau bolak-balik. Jadi controller yang memerlukan mekanisme pengatur pergerakan cairan fluida. Jadi yang mengatur cairan fluida untuk memperoleh gerakan yang berlawanan atau bolak-baliknya ini fungsi dari controller proporsional hidrolik. Jadi akan mengatur gerakan yang sesuai kita inginkan. Terus untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya controller proporsional elektrik. Yang mana peran manusia itu nantinya akan digantikan motor elektrik dalam melakukan aksi pengendalian. Nah, sebenarnya sistem ini adalah kendali motor yang dipadu dengan mekanisme gerigi. Jadi controller proporsional elektrik ini peran manusia, yang mana peran manusia itu digantikan oleh motor elektrik dalam melakukan aksi pengendalian. Tapi sebenarnya sistem ini adalah kendali motor yang dipadu dengan mekanisme gerigi. Tetap apa yang dikendalikan oleh motor itu tergantung dari mekanisme gerigi. Terus yang keempat ada yang namanya controller proporsional pneumatik. Nah, kalau kita mendengar pneumatik, otomatis yang digunakan adalah tekanan yang berudara. Seperti itu. Jadi, controller yang memerlukan mekanisme pengatur pergerakan media udara bertekanan untuk memperoleh gerakan yang berlawanan atau
bolak-balik. Jadi prinsip dan cara kerjanya itu sebenarnya ya sama dengan sistem hidrolik, tidak jauh beda. Cuman yang digunakan atau alat yang digunakan itu berbeda, atau isinya antara pneumatik dan juga hidrolik kan berbeda. Kalau pneumatik itu kan udara yang digunakan. Kalau yang hidrolik tadi kan cairan fluida ataupun aktuator. Ya, jadi aktuator ini nanti akan menggerakkan apa yang sudah diperintahkan. Lanjut, yang selanjutnya itu aktuator. Jadi aktuator adalah perangkat mekanis yang bisa digerakkan oleh motor untuk mengendalikan sistem atau sebuah mekanisme tertentu. Memiliki tugas utama push dan pull dengan gerakan translasi dan rotasi. Jadi aktuator ini itu salah satu perangkat mekanis yang bisa digerakkan oleh motor untuk mengendalikan sistem atau sebuah mekanisme tertentu, memiliki tugas utama push dan pull, dan menarik dengan gerakan translasi dan juga rotasi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi sebelum aktuator itu menggerakkan. Nah, yang menggerakkan aktuator itu dari udara dan juga minyak fluida. Jadi tergantung apa yang digunakan oleh alat-alat tersebut. Selanjutnya ada yang namanya aktuator berdasarkan daya. Di aktuator ini berdasarkan daya ada satu, yaitu aktuator elektrik. Yang mana aktuator elektrik ini mempunyai komponen yang namanya solenoid. Yang pertama solenoid, yang mana solenoid ini adalah sebuah kumparan kabel panjang yang dililitkan secara rapat pada sebuah bodi kumparan sehingga terciptanya medan magnet yang nantinya bisa diubah menjadi energi gerak. Jadi ini fungsi dari solenoid. Itu nanti dengan cara apa ini namanya? Dengan kumparan kabel panjang yang dililitkan secara rapat pada sebuah bodi kumparan. Nah, dengan bentuknya seperti itu nanti akan menciptakan atau menciptakan medan magnet. Lalu medan magnet tersebut itu nanti bisa kita gunakan atau bisa digunakan menjadi energi gerak. Jadi mengubah energi medan magnet menjadi energi gerak. Itu fungsi dari solenoid. Terus yang kedua ada yang namanya converter DC-DC, yang mana rangkaian elektromekanis yang mengkonversi energi listrik DC. Misal ingin merubah DC itu DC, yaitu tanpa merubah polaritas. Jadi mengkonvert DC, DC ke DC. Jadi rangkaian elektromekanis itu mengkonversi energi listrik DC. Misal ingin merubah DC itu DC ya udah berarti tanpa merubah polaritas itu sendiri. Orang yang digantikan DC ke DC. Terus yang selanjutnya ada inverter DC-AC, yaitu berfungsi untuk mengolah arus searah menjadi bolak-balik. Jadi inverter DC-AC ini berfungsi untuk mengolah arus searah menjadi bolak-balik. Terus yang selanjutnya ada yang namanya motor slipper. Yang mana motor slipper ini merupakan perangkat dengan prinsip mengubah puls elektronik menjadi gerak mekanik diskrit. Jadi fungsi dari motor slipper ini atau prinsip kinerjanya yaitu mengubah puls elektronik menjadi gerak mekanik diskrit. Terus yang selanjutnya ada yang namanya motor servo. Motor servo itu merupakan sistem kendali loop tertutup seperti aplikasi kulkas, AC, dan juga listrik, setrika listrik. Di motor servo ini termasuk sistem kendali loop tertutup ya, rekan-rekan terbuka. Nah, seperti pengaplikasian AC, kulkas, AC, setrika listrik, dan lain-lain. Terus untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya relay. Apalagi relay. Ya nanti relay ini adalah konektor elektrik yang berfungsi mengaktifkan atau mematikan kontaktor. Jadi konektor elektrik yang berfungsi
mengaktifkan atau mematikan kontaktor. Ini fungsi dari sebuah relay. Relay konektor elektrik, salah satu komponen konektor elektrik yang berfungsi mengaktifkan atau mematikan kontaktor sesuai dengan kinerjanya. Terus selanjutnya ada namanya aktuator mekanik, yang mana aktuator mekanik itu energi listrik, berupa energi listrik, yang mana sinyal tegangan diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran yang kontinu, yang terus-menerus, yang berjalan. Terus yang selanjutnya yaitu ada yang namanya aktuator pneumatik, yang mana digunakan untuk mengubah sinyal kontrol menjadi gaya atau torsi dalam memanipulasi sistem kontrol. Jadi aktuator pneumatik ini tadi, seperti yang saya jelaskan, eh, pneumatik ini menggunakan udara sebagai alat kerjanya. Aktuator pneumatik beroperasi dengan mengeluarkan potensi udara bertekanan dalam mengubah menjadi energi mekanis, menjadi energi gerak. Lalu apa sih aktuator hidrolik itu sendiri? Yaitu memiliki kesamaan prinsip kerja seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa kinerja dari pneumatik dan hidrolik itu tidak jauh beda. Yang membedakan adalah dari isinya itu sendiri. Nah, kalau hidrolik ya cairan fluida, kalau pneumatik ya itu aktuator hidrolik memiliki kesamaan prinsip kerja dengan aktuator pneumatik, akan tetapi fluida yang digunakan yaitu berbentuk cair, seperti yang saya sebutkan tadi. Terus yang keempat ada yang namanya sensor dan transducer. Apa sih sensor dan transducer? Yaitu piranti yang dipergunakan untuk mengubah suatu sinyal energi menjadi bentuk energi lain. Nah, keluaran transducer biasanya berupa arus, tegangan, resistansi, kapasitansi, atau frekuensi. Pada dasarnya, sensor itu masuk ke transducer, namun berbeda aplikasi dan penggunaannya. Di biasanya itu keluaran transducer itu biasanya berupa arus, tegangan, resistensi, kapasitansi, atau frekuensi. Nah, pada dasarnya sensor itu masuk ke transducer namun berbeda aplikasi dan juga penggunaan. Ketika sensor itu sudah masuk ya terserah transducer ingin mengaplikasikannya dan menggunakannya itu seperti apa. Ada yang namanya spesifikasi teknis transducer. Yang pertama ada keakurasian untuk menentukan tingkat error. Yang kedua sensitivitas, mengidentifikasikan kemampuan transducer atau sensor dalam respon keluaran. Yang ketiga ada resolusi, menunjukkan perubahan yang menunjukkan perubahan masukan terkecil yang mampu mempengaruhi perubahan pada keluaran. Terus yang ada yang namanya hysteresis, itu menggambarkan beda nilai keluaran terhadap pengukuran nilai variabel masukan. Di hysteresis ini itu berbentuk membedakan nilai keluaran terhadap pengukuran nilai variabel masukan. Terus yang kelima reliability, yang mana seberapa akurat sensor atau transducer menghasilkan keluaran sama. Jadi seberapa akurat sensor atau transducer itu sendiri sampai menghasilkan keluaran sama dari fungsi dari reliability. Dan selanjutnya ada namanya klasifikasi sensor dan transducer. Yang pertama sensor mekanik, sensor perpindahan posisi linear rotari, kapasitif dan juga induktif. Terus yang kedua ada yang namanya sensor level, ada yang pelampung dan juga ultrasonik. Terus yang selanjutnya ada yang namanya takometer, sensor gerakan. Terus yang ke-14 ada yang namanya sensor tekanan atau pressure. Terus sistem temperatur, ada yang dari bimetal. Bimetal itu sensor yang mampu merubah nilai temperatur menjadi energi gerak mekanis. Terus yang ke selanjutnya itu resistansi temperatur detektor. Sensor temperatur yang mendasarkan pada perubahan hambatan listrik karena ada perubahan suhu. Terus yang selanjutnya ada termistor. Itu merupakan transducer yang mengkonversi perubahan nilai temperatur menjadi nilai resistansi pada suatu semikonduktor. Terus yang selanjutnya ada yang namanya termokouple, merupakan sensor yang terbuat dari dua jenis logam konduktor yang berbeda sehingga mampu memberikan efek termoelektrik untuk difungsikan sebagai pengukur
temperatur. Terus yang selanjutnya ada yang namanya pendeteksi galat. Apa sih pendeteksi galat itu? Yaitu komponen rangkaian sistem kendali yang memiliki peranan penting yang berfungsi untuk mengevaluasi nilai error dengan cara membandingkan sinyal keluaran sebenarnya atau sinyal keluaran terukur dengan sinyal masukan acuan. Jadi pendeteksi galat ini itu merupakan mempunyai peranan yang penting. Salah satunya untuk mengevaluasi ketika di situ ada nilai yang error dengan cara membandingkan sinyal keluaran sebenarnya atau sinyal keluaran tersebut dengan sinyal masukan acuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait komponen-komponen dari sistem kendali itu apa saja itu sudah saya jelaskan di PPT tadi. Mungkin sekian dari saya, banyak kesalahan, banyak ketidakjelasan dalam berbahasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.